menjelaskan pengertian preposition. What is a preposition? Preposition sesuai dengan namanya pre sebelum position posisi, yang merupakan kata benda yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan ruang atau waktu antara satu benda dengan benda yang lain. Ciri khusus dari preposition: nouns kata benda, pronouns kata ganti, noun phrases frasa kata benda. Example of preposition: the broom is behind the door. Sapu itu ada di depan pintu. Nah, di dalam kalimat tersebut ada dua kata benda, yaitu the broom dan the door. Di antara dua kata benda tersebut ada yang menunjukkan antara dua benda tersebut, yaitu behind. Jadi di dalam kalimat tersebut yang termasuk dalam preposition ialah kata behind. Contoh yang lain: she was hiding under the table. Dia bersembunyi di bawah meja. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata under yang menghubungkan antara the table dengan kalimat yang lain. Yang kedua, bentuk preposition. Bentuk preposition dibagi menjadi dua, yaitu single word dan complex word. Single word ialah bentuk preposition yang terdiri dari satu kata. Contohnya in, on, of, because, etc. Complex word adalah bentuk preposition yang terdiri lebih dari satu kata, yaitu because of, in front of, etc. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah tadi disampaikan oleh saudari Sandra mengenai preposisi. Preposisi berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada free preposition dan yang kedua ada bound preposition. Apa sih itu free preposition? Free preposition merupakan preposisi atau kata depan yang penggunaannya tidak terikat dengan kata-kata tertentu. Dengan kata lain, preposition ini bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan kata benda. Dalam preposisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada preposition of times dan yang kedua ada preposition of place. Namun di sini saya hanya menjelaskan preposition of times saja. Oke, preposition of times merupakan kata depan atau preposisi yang digunakan untuk mengekspresikan waktu. Waktu itu bisa mencakup jam, tanggal, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Nah, kata depan yang digunakan dalam preposisi ini diantaranya ada in, on, and, by, from, terus after, before, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan pada preposition of time ini ada tiga. Yang pertama ada at, on, dan in. Nih, kata depan at biasanya digunakan untuk waktu yang spesifik atau untuk menunjukkan jam. Example, I get up at 6 o'clock. Saya bangun pada jam 6 pas. Nah, di situ waktunya sudah spesifik, yaitu pada jam 6. Maka penggunaan kata depannya itu menggunakan at. Ada lagi kata depan on. Kata depan on biasanya digunakan untuk menjelaskan waktunya mengenai hari dan tanggal. Contohnya on Friday, on Sunday, seperti itu. Namun juga biasanya juga penggunaan on ini biasa digunakan dalam hari ulang tahun. Example, he was born on April 15, 1992. Dia lahir pada 15 April 1992. Nah, jadi dalam penggunaan hari ulang tahun atau tanggal ulang tahun menggunakan kata depan on. Ada lagi kata depan
September. Nah, jadi kalau penggunaannya itu hanya bulannya saja atau hanya tanggalnya saja atau hanya tahunnya saja, maka digunakan kata depan in. Kalau kata depan on itu sudah lengkap semuanya. Jadi tanggalnya sudah ada, tahunnya sudah ada, bulannya juga sudah ada. Kayak tadi contohnya on April 15 1992. Kalau in berarti in September, in 2003, seperti itu. Adapun contoh kata depan dalam preposition of times yang jarang sekali digunakan, contohnya example, she's always up before dawn. Dia selalu terbangun sebelum subuh. Nah, maka kata depannya menggunakan before. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saidul Mubarak, yakni mengenai tentang preposition of place. Preposition of place merupakan kata depan yang digunakan untuk menyatakan di mana tempat suatu benda berada dalam suatu kalimat. Lebih sederhananya, dalam bahasa Indonesia, kata penghubung menggunakan di, ke, atau dari. Sedangkan dalam bahasa Inggris, preposition tempat paling umum adalah in, on, at, beside, behind, between, above, across, under, dan near. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa contoh dari preposition of place yang dibuat dalam suatu kalimat. Nah, contoh yang pertama adalah dari kata in. Kata in memiliki arti di dalam. Kata ini dapat digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang berada di dalam suatu tempat. Contohnya, a bird is in the box. Sebuah burung berada di dalam sebuah kotak. Nah, yang termasuk preposition of place-nya berarti yang in. Sedangkan contoh yang kedua ialah on. Secara harfiah, on memiliki arti di atas. Namun, kata ini digunakan untuk suatu hal yang berada di atas permukaan atau sesuatu yang menyentuh. Example, my cat is sleeping on my bed. Kucing saya sedang tidur di atas tempat tidur saya. Nah, yang termasuk preposition of place-nya ialah yang on. Adapun contoh yang ketiga ialah at. Kata at sering kita jumpai dalam suatu kalimat. At sendiri menyatakan tempat atau posisi sesuatu atau tempat yang lebih spesifik. Example, I'm now at a clothing store in a mall near my house. Aku sedang berada di toko pakaian di mall dekat rumahku. Nah, yang termasuk preposition of place-nya berarti yang at. Sedangkan contoh yang keempat ialah beside yang memiliki arti di samping. Example, I'm happy sitting beside Tia. Aku senang duduk di samping Tia. Nah, yang termasuk preposition of place-nya berarti yang beside. Sedangkan yang kelima ialah behind yang memiliki arti di belakang. Example, the kid is hiding behind cabinet. Anak itu berada di belakang lemari. Nah, yang termasuk preposition of place-nya berarti yang behind. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Taskia tentang contoh-contoh dari preposition of place yang terdiri dari kata between, above, under, across, and near. Contoh yang pertama yaitu between. Between di sini memiliki arti di antara dua atau lebih dari satu objek. Nah, objeknya ini bisa berupa orang, tempat, dan lainnya. Contohnya, I
langsung menutupi benda tersebut. Contohnya, I put my ball above my head. Aku meletakkan bolaku di atas kepala. Nah, di sini yang menjadi preposition of place-nya yaitu above, yang artinya di atas. Yang ketiga yaitu under. Kata under secara harfiah memiliki arti di bawah, digunakan pada letak benda yang berada pada posisi di bawah benda lain, terutama pada benda yang tersembunyi atau tertutupi. Contohnya, the cat is under the table. Kucing itu ada di bawah meja. Nah, yang menjadi preposition of place-nya di sini yaitu kata under, yang artinya di bawah. Selanjutnya yaitu of course. Of course di sini secara harfiah memiliki arti di sisi lain atau menghadapi sesuatu. Contohnya, the store is just right across my school, yang artinya toko itu tepat di seberang sekolah saya. Nah, di sini yang menjadi preposition of place-nya yaitu of course, yang artinya di sisi lain atau sedang menghadapi sesuatu. Contohnya, my house is located near post office, yang artinya rumahku terletak di dekat kantor pos. Di sini yang menjadi preposition of place-nya yaitu near, yang artinya di dekat. Yang terakhir yaitu near. Near memiliki arti dekat. Kata ini digunakan untuk menyatakan dekat dengan seseorang atau sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bound preposition. Ya, bound preposition yaitu preposisi yang mempunyai aturan dalam penggunaannya. Preposisi ini digunakan pada verb, noun, dan adjective. Contoh yang pertama yaitu verb plus preposition, yaitu how much did you pay for new house. Preposition di sini yaitu for, memperjelas verbnya yaitu pay. Contoh yang kedua yaitu noun plus preposition, yaitu there is reason for leaving this early. Preposition di sini yaitu for, memperjelas noun yaitu reason. Contoh yang ketiga yaitu adjective plus preposition. Contohnya, he is bad at chess. Preposition di sini yaitu at, memperjelas adjektifnya yaitu bad. Jadi intinya yaitu bound preposition berfungsi untuk memperjelas verb, noun, dan adjektif. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang preposition of movement. Preposition of movement adalah preposisi atau kata depan yang digunakan untuk menjelaskan suatu pergerakan atau untuk menyatakan suatu kegiatan yang berupa pergerakan dari perpindahan suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun kata-kata dari preposition of movement adalah from, by, as, down, inside, dan lain-lain. Adapun contoh dari down yaitu I saw my old friend while we were going down the hill, yang artinya adalah saya melihat teman lama saya saat kami menuruni bukit. Di sini terdapat kata yang menjelaskan tentang suatu pergerakan yaitu down yang memiliki arti turun. Kemudian adapun contoh dari from yaitu I went from Indonesia to Korea, yang artinya saya pergi dari Indonesia ke Korea. Di sini terdapat kata yang menunjukkan kata tentang suatu pergerakan yaitu from, yang artinya adalah dari. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Rahman Mukhtar dari kelompok 3 ini menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan preposition of direction. Jadi, preposition of direction adalah preposisi yang digunakan untuk menunjukkan arah. Bisa arah pergi, arah pulang, menunjukkan sebuah arah kemana dan dari mana juga arah tersebut. Nah, saya ambil contoh dari I kick the ball into box. Saya menendang bola ke dalam sebuah box. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata into yang menunjukkan ke sebuah arah. Nah, jadi itu kata preposition of direction itu yang terdapat dalam kalimat ini adalah into a box, yang berarti ke dalam sebuah box. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
menjelaskan tentang preposition of agent dan instrumen. Preposition of agent adalah preposisi yang menunjukkan sebab sesuatu terjadi antara pelaku dan tindakan. Example, I'm going to Bandung next week with my family. Saya akan pergi ke Bandung minggu depan dengan keluarga saya. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata wait yang menunjukkan sebab sesuatu terjadi antara pelaku dan tindakan. Sedangkan preposition of instrument adalah preposisi yang menunjukkan sebab sesuatu terjadi dengan cara benda ataupun alat. Example, he was hit by a ball. Dia terpukul oleh sebuah bola. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata by yang menunjukkan sebab sesuatu